Oke, pengenalan NLP. Di video kali ini kita akan bahas 5 poin. Yang pertama adalah apa itu Natural Language Processing, aplikasi NLP, apa itu semantic analysis, kemudian apa pentingnya kita bahas tentang semantic analysis, dan kita akan lihat sedikit contoh source code. Oke, pertama, apa itu Natural Language Processing? Secara definisi, natural language processing adalah proses membangun model komputasi yang dapat memahami bahasa alami, di mana kita akan menginputkan teks ke si NLP ini. Teks ini bisa berupa hal yang tertulis diketik ya, ataupun ucapan dari manusia. Kemudian outputnya adalah makna dari teks tersebut. Makna bisa berarti kita akan outputkan label, atau kita akan outputkan atau kita akan generate sebuah kalimat dan seterusnya. Terkadang NLP ini disebut sebagai Natural Language Understanding atau NLU atau linguistik komputasi. Jadi kalau teman-teman ketemu tiga istilah ini, maka ini adalah istilah yang sama. Oke, nomor absen 32, apa yang dimaksud dengan model komputasi yang memahami bahasa alami? Nomor absen 23, apa input dan output dari proses Natural Language Understanding? Nomor absen 24, apa istilah lain untuk model yang memahami bahasa alami? Oke, ada banyak sekali aplikasi dari NLP ini. Aplikasi yang pertama adalah question answering. Contoh, misalnya kita kasih suatu pertanyaan. Siapa yang paling sering dinominasikan untuk penghargaan aktor terbaik Oscar tetapi belum pernah menang? Kalau dulu kita mungkin bisa jawab langsung Leonardo DiCaprio. Di mana yang berarti output dari jawaban itu berupa nama orang yang paling sering dinominasikan untuk penghargaan aktor terbaik Oscar. Oke, kemudian ada constraint-nya, di mana dia belum pernah menang Oscar, gitu. Nah, aplikasi question answering ini harus bisa mengekstrak jawaban, dan dia juga harus bisa tahu secara otomatis bahwa pertanyaan di atas butuh jawaban dengan beberapa syarat ini. Ya. Contoh lagi misalnya kita dikasih sebuah dokumen paragraf. Kemudian dari paragraf ini kita dikasih pertanyaan. Apakah Python ini dynamically type? Ya. Kemudian pertanyaan dan teks ini, paragraf ini kita akan inputkan ke dalam sebuah model komputasi question answering yang nanti akan kita dapatkan jawabannya. Python adalah bahasa pemrograman yang dynamically type. Jadi jawabannya ini harus berdasarkan si teks yang di-provide. Nomor absen 47, mengapa teks dianggap sederhana bagi manusia? Nomor absen 1, apa yang diungkapkan teks tentang perasaan pelanggan terhadap agen customer service nanti? Kemudian, nomor absen 10, faktor apa yang menyebabkan frustasi pada pelanggan customer service di slide yang akan datang nanti? Oke, aplikasi lainnya adalah text-based dialog system. Contoh misalnya ada kayak Perplexity, Bard, dan ChatGPT. Mungkin ChatGPT kita sudah sering pakai ya dalam kehidupan sehari-hari. Bard dan Perplexity ini, kalau Bard ini dari Google, ChatGPT ini dari OpenAI. Kemudian ada juga Perplexity. Perplexity ini dia lebih bisa Perplexity ini kalau saya bilang dia semacam kombinasi antara search engine dan uh, LLM ya, dimana dia bisa sekaligus memberikan referensi terhadap informasi yang dia ketikkan atau informasi yang dia generate. Dan ketiga contoh aplikasi ini bisa berdialog dengan kita dengan dialog yang layaknya seorang manusia.
Bahkan sulit dibedakan apakah kita sedang chat dengan manusia ataukah kita sedang chat dengan robot atau program komputer atau model komputasi. Nomor absen 22, mengapa mesin perlu dilatih terlebih dahulu untuk memahami bahasa manusia? Nomor absen 26, teknologi apa yang mendukung sistem analisis semantik agar dapat memahami konteks bahasa alami? Nomor absen 13, kemampuan apa saja yang dimiliki sistem analisis semantik dalam memahami teks? Atau kalau lebih agresif lagi, kita bisa bikin robot yang bisa berbicara layaknya seperti manusia. How are you today? I'm doing well, thank you. How are you? I'm very good, thank you. Glad to hear. What is your name? I'm Chris. Chris. Are you okay? Nice to meet you. Nice to meet you. Are you okay if I shoot a video of you? Absolutely. So, Amika, what are you? I'm a humanoid robot. I am designed as a research platform for human-robot interaction. Oke, jadi kalau kita lihat, robot ini dia bisa berbicara dengan manusia layaknya seperti seorang manusia sendiri. Meskipun kalau dari suara yang dia keluarkan itu masih sangat terdengar seperti robot, tetapi dari susunan katanya itu sudah sama seperti seorang manusia. Nah, core atau inti dari si robot ini adalah NLP. Bagaimana dia bisa generate jawabannya, ya, mengolah pertanyaan atau percakapan dari seorang manusia, kemudian dia reply ucapan dari manusia tersebut. Nomor absen 56, apa tujuan dari sentimen analisis? Nomor absen 58, sebutkan salah satu metode yang umum digunakan dalam sentimen analisis. Nomor absen 59, dalam sentimen analisis, apakah istilah polaritas biasanya mengacu pada emosi positif, negatif, atau netral? Oke, kemudian aplikasi yang lainnya adalah information extraction. Contoh misalnya kita dikasih sebuah email yang judul subjeknya adalah kurikulum meeting dikirim pada tanggal 15 Januari 2022 ke Bob. Kemudian isinya, halo Bob, kita sekarang menjadwalkan rapat kurikulum yang akan diadakan di ruangan A303 besok jam 10 sampai jam 11.30. Nah, kemudian dari kalender ini ternyata kita bisa langsung membuat sebuah entry kalender. Kita bisa langsung buat sebuah event di kalender kita supaya bisa mengingatkan kita kalau akan ada kurikulum meeting besok. Nah, jadi kalau kita lihat eventnya sudah diekstrak, yaitu kurikulum meeting, kemudian tanggalnya Januari 16, 2022. Tanggal 16 Januari 2012. Tanggal 16 Januari 2012 ini didapat secara otomatis dari tanggal kirimnya 15 Januari. Kemudian di sini ada kata tomorrow. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi NLP yaitu information extraction. Nomor absen 43. Dalam leksikal semantik, apa yang dimaksud dengan item leksikal? Nomor absen 9, apa yang dimaksud dengan hiponim dalam leksikal semantik? Nomor absen 46, sebutkan salah satu contoh hubungan merenomi antara item leksikal. Oke, aplikasi yang lain dari sentimen analisis, aplikasi yang lain dari NLP adalah sentimen analisis, di mana ketika kita dikasih sebuah teks, kita akan klasifikasikan teks tersebut ke dalam kelas sentimennya, yaitu sentimen positif, netral, atau negatif. Kadang juga berupa sentimen positif atau negatif saja. Kadang juga bisa 5 kelas, kayak misalkan baik, sangat baik, netral, buruk, dan sangat buruk gitu. Nah, kayak misalkan ini
kalau kita dikasih teks great service for an affordable price, we will definitely be booking again. Ini adalah contoh kalimat yang positif sentimennya, dan model NLP kita harus bisa mengklasifikasikan secara otomatis kelas dari teks tersebut. Nomor absen 49, apa tujuan utama dari information extraction dalam pemrosesan bahasa alami? Nomor absen 34, dalam information extraction, apa yang dimaksud dengan istilah entity recognition? Oke, nomor absen 45, dalam machine translation, apa yang dimaksud dengan istilah source language? Oke, aplikasi lainnya dari NLP adalah machine translation. Kita sering pakai Google Translate untuk translate satu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, misalnya kita mau translate teks bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, maka bahasa asalnya atau bahasa Inggrisnya itu kita sebut sebagai source language. Bahasa yang mau kita translatekan ke itu kita sebut sebagai target language. Jadi kalau kita mau translate bahasa dari sebuah teks dari bahasa Arab ke bahasa Inggris misalnya, maka bahasa Arabnya ini kita sebut sebagai source text atau source language. Kemudian bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai target language. Nomor absen 14, apa tujuan utama dari lexical semantik dalam semantik analisis? Nomor absen 15, sebutkan salah satu contoh hubungan antara item leksikal yang dipelajari dalam lexical semantik. Nomor absen 6, dalam konteks polisemi, bagaimana dua makna kata bisa berbeda tetapi berbagi inti makna yang sama? Oke, jadi teknologi NLP ini sudah sangat banyak sekali. Ada yang sudah bisa di-solve oleh banyak orang, ada yang making good progress, perkembangannya bagus, ada yang masih sangat challenging atau menantang. Contoh yang sudah banyak orang yang bisa melakukannya adalah seperti spam detection misalnya. Di email kita, sudah kalau kita buka folder spam, kita akan lihat banyak sekali email-email yang tidak penting yang masuk di folder tersebut. Email-email yang masuk di folder tersebut itu tidak dipilah-pilah secara manual oleh seorang manusia, tapi secara otomatis dikategorikan oleh si Google-nya. Nah, pengkategorian itu menggunakan sebuah teknologi yang namanya spam detection. Jadi dari teks email itu akan dilihat kira-kira apakah teksnya ini berisi misalkan hal-hal yang berbau spam kayak orang jualan dan lain sebagainya. Kalau iya, maka langsung akan dimasukkan ke dalam folder spam. Atau misalnya nama emailnya adalah tok jualan helm bla 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 bla, maka jualan helm @gmail.com misalnya, maka akan langsung dimasukkan ke dalam spam. Nomor absen 20, apa yang dimaksud dengan homonim dalam lexical semantik? Nomor absen 50, apa tujuan utama dari word sense disambiguation dalam analisis teks? Nomor absen 38, sebutkan satu jenis entitas yang biasa diidentifikasi dalam name entity recognition. Oke, teknologi yang lain ada POS tagging, di mana kita akan kasih tag atau kelas ke dalam sebuah kata berdasarkan part of speech-nya atau posisinya di dalam kalimat. Jadi misalkan ada kata colorless yang sifatnya yang dia adalah adjektif, ada green yang merupakan adjektif, ada ideas yang merupakan noun atau kata benda, ada sleep yang merupakan kata kerja, verb, ada adverb yang
merupakan ada verb previously yang merupakan adverb. Nah, dan pentaggingan ini dilakukan secara otomatis. Nomor absen 37, mengapa name entity recognition penting dalam ekstraksi informasi? Nomor absen 2, apa tujuan utama dari co-reference resolution dalam pemrosesan bahasa alami? Nomor absen 44, apa yang dimaksud dengan predikat dalam konteks semantic role labeling? Oke, selain itu yang sudah banyak dikerjakan oleh orang juga adalah name entity recognition. Kalau di POS tagging, semua kata akan dapat tag-nya, tetapi kalau di name entity recognition, hanya kata-kata yang menunjukkan, hanya kata atau frasa yang menunjukkan entitas yang akan kita kasih labelnya. Contoh misalnya kita punya kalimat Einstein met with UN official in Princeton. Maka entitas yang ada di teks ini hanya 3. Yang pertama adalah Einstein yang merupakan person atau orang, UN United Nations yang merupakan organization, kemudian Princeton yang merupakan lokasi. Kata-kata yang lain tidak menunjukkan entitas. Ini hanya kata-kata bantu saja. Nomor absen 5, apa yang dimaksud dengan analisis semantik dalam konteks pemrosesan teks? Nomor absen 18, mengapa analisis semantik dianggap sebagai subtask penting dalam natural language processing? Nomor absen 51, sebutkan satu aplikasi dari analisis semantik dalam machine learning. Oke, tas-tas lain yang making good progress, artinya ya ada banyak yang bisa, ada banyak yang belum bisa juga. Ada contohnya sentiment analysis. Kemudian ada co-reference resolution, word sense disambiguation, passing, machine translation, dan information extraction. Nah, oke, sentimen analisis tadi kita sudah bahas di depan ya, memberikan sentimen kelas terhadap sebuah teks. Kemudian ada juga namanya co-reference resolution. Kayak misalnya kita dikasih teks Carter thought Mubarak he shouldn't run again. Carter memberitahu Mubarak bahwa dia harusnya tidak berlari lagi gitu. Nah, he di sini apakah merujuk kepada Mubarak atau merujuk kepada Carter? Nah, untuk mengetahui itu kita bisa pakai sebuah teknologi NLP yang namanya co-reference resolution. Kemudian ada juga word sense disambiguation. Kayak misalnya kita punya teks I need new batteries for my mouse. Saya butuh sebuah baterai baru untuk mouse saya. Mouse ini maksudnya mouse komputer ataukah tikus. Kalau kita sebagai manusia kita bisa dengan mudah melihat bahwa ini berdasarkan konteksnya berarti dia butuh buat mouse komputer bukan buat tikus hewan gitu. Kemudian ada juga parsing. Misalnya kita dikasih teks I can see Alcatraz from the window. Kita bisa cari tahu mana frasa-frasa yang bisa dikelompokkan dari si teks ini. Kayak misalnya kita lihat di sini the window itu menjadi bisa dikelompokkan menjadi satu frasa tertentu. Kemudian ada machine translation yang sudah kita bahas di depan tadi untuk menerjemahkan satu kalimat ke kalimat yang lain. Ada juga information extraction yang sudah kita lihat contohnya di depan. Tas-tas lain yang masih menantang adalah question answering. Jadi kalau misalnya kita dikasih teks dan pertanyaan yang jawabannya ada di teks tersebut, bagaimana kita membuat sebuah model yang bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Atau juga parafrase. Kita dikasih input teks A, maka coba di paraphrase atau tuliskan lagi teks A menjadi teks B yang maknanya masih tetap sama tetapi susunan katanya berbeda. Atau tas lain ada summarization atau peringkasan. Contoh misalnya kita dikasih setumpuk dokumen, maka kita diminta untuk
menyimpulkan atau membuat kesimpulan dari atau membuat ringkasan dari dokumen tersebut. Ada juga sistem dialog system seperti yang diimplementasikan oleh ChatGPT. Oke, nomor absen 11, apa yang dimaksud dengan model komputasi yang memahami bahasa alami? Nomor absen 35, apa input dan output dari proses natural language understanding? Nomor absen 27, apa istilah lain untuk model yang memahami bahasa alami? Oke, selanjutnya semantik analisis. Misalnya, apa yang bisa kita pahami dari teks berikut? Kalau kita dikasih teks ini, your customer service is a joke. I've been on hold for 30 minutes and counting. Bagi manusia, kita bisa paham teks ini secara sederhana karena kita mengenali kata-kata individual dan konteks di mana mereka digunakan. Kita mengenali kata-kata joke ini yang artinya adalah candaan kalau ditranslate secara apa namanya secara terlek ke bahasa Indonesia ya. Nah, kita bisa lihat bahwa ini teks ini sebenarnya adalah teks yang sarkasme yang menunjukkan bahwa customer service-nya ini buruk gitu. Tetapi kita bisa paham dengan mudah sebagai manusia. Nah, bagaimana si komputernya bisa memahami? Nah, inilah yang akan dibahas di semantik analisis. Teks ini menunjukkan bahwa seorang pelanggan merasa frustasi karena seorang agen customer service membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk merespon. Oke. Nomor absen 55, mengapa mesin perlu dilatih terlebih dahulu untuk memahami bahasa manusia? Nomor absen 12, teknologi apa yang mendukung sistem analisis semantik agar dapat memahami konteks bahasa alami? Nomor absen 30, kemampuan apa saja yang dimiliki sistem analisis semantik dalam memahami teks? Oke, namun mesin atau komputer pertama-tama perlu kita latih atau kita lakukan training untuk bisa paham bahasa manusia dan bisa paham konteks di mana kata-kata itu digunakan. Jika tidak, mereka mungkin akan salah menafsirkan kata joke tadi sebagai kata yang membuat sentimen si kalimatnya positif. Didukung oleh algoritma machine learning dan natural language processing, sistem analisis semantik dapat memahami konteks dari bahasa alami atau natural language dan bisa juga mendeteksi emosi, mendeteksi sindiran atau sarkasme seperti yang ada di contoh di atas ini ya. Dan juga mengekstrak informasi yang penting dari data yang tidak terstruktur sekalipun. Nah, yang bahkan mencapai human level akurasi. Kalau yang dimaksud dengan human level akurasi itu kan berarti sulit dibedakan apakah ini yang melakukannya itu adalah sebuah program ataukah manusia asli gitu. Nomor absen 19, mengapa memahami teks dianggap sederhana bagi manusia? Nomor absen 21, apa yang diungkapkan teks tentang perasaan pelanggan terhadap agen customer service? Nomor absen 16, faktor apa yang menyebabkan frustasi pada pelanggan dalam teks tersebut? Oke, jadi apa itu semantik analisis? Semantik analisis atau kata lainnya semantik parsing atau computational semantik, ini istilah yang sama semua, adalah proses ekstraksi makna dari bahasa dengan menganalisis hubungan antara kata-kata, frasa, dan kalimat. Jadi, kemudian ada juga istilah lain, sintaktik analisis, yang berbeda dengan semantik analisis. Sintaktik analisis ini dia fokus terhadap tata bahasa atau grammarnya dan struktur-struktur kata, perubahan kata. Nah, analisis semantik ini di sisi lain dia bertujuan untuk mengungkapkan makna dan tujuan yang lebih dalam di balik kata-kata yang digunakan di dalam komunikasi.
Jadi secara sederhana, analisis semantik adalah proses menarik makna dari teks. Jadi kita dikasih sebuah teks, maka kita akan coba cari tahu maknanya gitu ya. Ini memungkinkan komputer untuk memahami dan menafsirkan kalimat, paragraf, atau seluruh dokumen dengan menganalisis struktur bahasa dan mengidentifikasi hubungan antara kata-kata individual dalam konteks tertentu. Semantic analysis adalah subtas penting dari NLP dan driving force atau intinya ya di balik aplikasi machine learning seperti chatbot, search engine, dan lain sebagainya. Maka dari itu kalau misalnya di Google kita ketik misalnya di mana lokasi Unhair dan di mana alamatnya Unhair, dan misalkan tolong beritahu saya posisi Universitas Hairun gitu. Ketiga kalimat itu secara susunan kata itu berbeda, tetapi si search engine-nya ini dia bisa tahu bahwa itu adalah pertanyaan yang jawabannya sama gitu. Nah, karena dia bisa mengetahui query yang kita inputkan secara semantik gitu. Dia tidak hanya tahu kata per kata, tapi dia bisa tahu secara maknawi. Nomor absen 31, apa yang dimaksud dengan model komputasi yang memahami bahasa alami? Nomor absen 9, apa tujuan utama dari sentimen analisis? Nomor absen 24, apa tujuan utama dari co-reference resolution dalam pemrosesan bahasa alami? Oke, sekarang lexical semantik. Lexical semantik ini memainkan peranan penting dalam analisis semantik, dan dia memungkinkan mesin atau program kita ya untuk memahami hubungan antara item leksikal. Ya, item leksikal itu contohnya seperti kata, frasa, kata itu pun ada kata kerja, kata sifat, dan lain-lain. Oke, yang pertama dalam leksikal semantik, istilah pertama yang perlu kita ketahui adalah hiponim. Hiponim, jadi item leksikal spesifik dari item leksikal generik. Item leksikal generik itu kita sebut sebagai hypernym. Contoh, jeruk adalah hiponim dari buah. Oke, jeruknya disebut sebagai hiponim dan buahnya disebut sebagai hypernym. Pisang. Pisang juga adalah hiponim dari buah. Apel adalah hiponim dari hypernim buah. Anggur adalah hiponim dari hypernim buah. Jeruk adalah hiponim dari hypernim buah. Peaches dan melon juga adalah hiponim dari hypernim buah. Kucing adalah hiponim dari hypernim hewan, begitu. Kemudian ada juga yang namanya, istilah kedua ada namanya merenomi, yaitu susunan logis dari teks dan kata-kata yang menunjukkan bagian konstituen atau anggota sesuatu. Misalnya sebuah segmen dari sebuah jeruk gitu. Ada kulit jeruk, ada biji jeruk, ada buahnya ya. Kemudian kalau pohon itu ada akarnya, ada batangnya, ada cabangnya, ada daunnya. Kemudian tubuh ada kepala, ada perut, ada lengan, ada kaki gitu. Nah, ini namanya susunan merenomi. Kemudian ada istilah ketiga yaitu polisemi. Polisemi adalah hubungan antara makna kata atau frasa meskipun sedikit berbeda tetapi dia memiliki makna inti yang sama. Misalnya, I read a paper dan I wrote a paper. Nah, paper di sini bisa berarti beda ya. Jadi paper yang pertama kalau di bahasa Indonesia ini koran ya. Kalau di kalimat yang kedua ini bisa jadi artikel penelitian gitu. Kemudian leksikal semantik yang keempat adalah homonim, yaitu dua kata yang punya suara yang sama dan dieja sama tapi punya makna yang berbeda. Misalnya orange bisa berarti warna dan orange juga bisa berarti buah ya. Kalau di bahasa Inggris ada bad ya yang bisa berarti kelelawar atau
tongkat kasti ya. Park yang bisa berarti parkir mobil atau taman. Bank yang berarti ya bank atau riverside gitu ya. Kemudian saw yang bisa berarti gergaji atau melihat. Trunk yang berarti batangnya pohon atau bisa berarti ininya gajah ya, hidungnya gitu panjang. Kemudian bark, rock yang bisa berarti batu atau ya musik rock ya. Kemudian row juga bisa berarti mendayung atau baris-baris. Nomor absen 43, apa yang diungkapkan teks tentang perasaan pelanggan terhadap agen customer service? Nomor absen 46, apa tujuan utama dari sentimen analisis? Nomor absen 33, dalam sentimen analisis, apakah istilah polaritas biasanya mengacu pada emosi positif, negatif, atau netral? Lanjut. Selain itu ada juga sinonim dan antonim di leksikal semantik. Ya, saya yakin kita sudah pada tahu bersama sinonim dan antonim. Oke, kenapa kita perlu semantik analisis ya? Analisis semantik ini dia menggunakan berbagai teknik untuk mengungkapkan makna dalam bahasa. Ya, uh, ada banyak sekali problem yang bisa di-tackle oleh si semantik analisis ini. Yang pertama adalah word sense disambiguation. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi arti atau makna benar dari sebuah kata dalam konteks tertentu. Karena banyak kata yang punya multiple meaning gitu ya, yang punya banyak arti gitu. Ada kata yang punya multiple arti atau multiple makna. Kedua adalah name entity recognition atau NER. Di sini kita mengidentifikasi dan mengklasifikasikan entitas bernama seperti misalkan nama orang, organisasi, lokasi, dan tanggal dalam teks. Kemudian kita memfasilitasi ekstraksi informasi dan pengambilan pengetahuan. Jadi entitas dari sebuah teks yang panjang, kita akan cari tahu entitas nama orang ini yang mana. Kemudian kata yang mengandung nama organisasi atau nama lokasi atau tanggal itu yang mana. Kemudian yang ketiga ada semantic role labeling, di mana dia melibatkan identifikasi peran yang dimainkan oleh kata atau frasa dalam sebuah kalimat, seperti subjek, objek, atau predikat untuk memahami semantik yang mendasari kalimat tersebut. Jadi kita akan cari tahu dari kalimat ini subjeknya apa, subjeknya siapa, objeknya apa atau siapa, dan predikatnya apa. Kemudian yang keempat adalah leksikal dan sintaktik analisis, di mana kita menganalisis kosakata, tata bahasa, dan struktur kalimat untuk memperoleh makna dan hubungan antara kata dan frasa. Nomor absen 25, apa yang diungkapkan teks tentang perasaan pelanggan terhadap agen customer service? Nomor absen 54, apa yang dimaksud dengan predikat dalam konteks semantik role labeling? Nomor absen 20, sebutkan contoh hubungan merenomi antara item leksikal. Oke, yang pertama ambiguitas ya. Dalam word sense disambiguation tadi, tujuannya adalah untuk menentukan makna yang benar dari sebuah kata dalam konteks yang diberikan, dengan menyelesaikan ambiguitas kata-kata dan menetapkan makna yang paling sesuai. Kita dapat meningkatkan akurasi dan kejelasan tugas pemrosesan bahasa. WSD ini memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi, termasuk machine translation, information retrieval, question answering, dan sentiment analysis. Jadi, dengan kita bisa mengetahui ambiguitas dari sebuah kata, maka kita bisa dengan jelas memahami makna dari teks tersebut. Sehingga kalau misalnya ada teks yang sifatnya itu maknanya ganda ya, atau teks-teks yang ya satu kata yang punya makna yang banyak gitu ya, itu bisa kita pahami.
Nomor absen 58, mengapa mesin perlu dilatih terlebih dahulu untuk memahami bahasa manusia? Oke, lanjut lagi ambiguitas. Karena natural language itu bersifat ambigu dan polisemi. Ya, terkadang kata yang sama bisa punya makna yang berbeda tergantung bagaimana kata tersebut digunakan. Jadi tergantung konteksnya. Kayak misalkan orange bisa berarti warna, bisa berarti buah, atau bisa berarti nama kota di Amerika Serikat ada Orange City. Kemudian date yang bisa berarti tanggal, bisa berarti kurma ya, atau bisa berarti kencan ya. Nomor absen 23, sebutkan contoh hubungan antara item leksikal yang dipelajari dalam leksikal semantik. Nomor absen 22, mengapa name entity recognition penting dalam ekstraksi informasi? Nomor absen 8, kemampuan apa saja yang dimiliki sistem analisis semantik dalam memahami teks? Oke, jadi menyelesaikan permasalahan ambiguitas merupakan tujuan penting dalam string and language processing atau bahkan dalam social network interpretation. Contoh, misalnya kita dikasih kalimat I met her duck. Coba cari setidaknya ada 5 makna dari kalimat ini. I met her duck. Ternyata kalimat yang terdiri dari 4 kata ini, dia punya setidaknya ada 5 makna. Makna pertama adalah I cook duck for her benefit. Saya masak bebek, kemudian saya kasih ke dia, gitu ya. Kemudian, itu makna pertama. Makna kedua, I met her duck itu bisa berarti saya masak bebek yang kepunyaan dia. Jadi si perempuannya ini dia punya bebek, kemudian laki-lakinya masak bebek peliharaannya si perempuan itu. Kemungkinan ketiga adalah si laki-laki ini membuat boneka bebek ya, kemudian dikasih ke perempuan. Kemudian bisa ke makna keempat juga bisa berarti I caused her to quickly lower her head or body. Jadi dalam posisi ini. Nah, ini juga bisa disebut sebagai I met her duck. Kemudian bisa juga berarti disulap ya. Si perempuannya disulap kemudian dia berubah menjadi bebek. Nah, kalimat I met her duck itu bisa juga bermakna seperti itu. Jadi kita bayangkan satu kalimat yang terdiri dari 4 kata saja dia bisa punya setidaknya ada 5 makna. Nomor absen 60, dalam leksikal semantik, apa yang dimaksud dengan item leksikal? Nomor absen 3, apa istilah lain untuk model yang memahami bahasa alami? Nomor absen 26, apa yang dimaksud dengan homonim dalam leksikal semantik? Oke, jadi bagaimana cara kita menghandle problem ini ya? Karena problem ambiguitas ini cukup menantang dan kita butuh tools-tools tertentu untuk bisa memahami teks. Yang pertama kita harus tahu punya pengetahuan terkait bahasanya. Jelas ya, supaya kita bisa tahu kata ini dia punya kemungkinan apa saja gitu ya. Maknanya. Kemudian kita harus punya pengetahuan juga terkait dunia ya, atau pengetahuan umum lah kita bilangnya. Kayak misalnya tadi orange, kita perlu tahu kalau oh ternyata orange ini tidak hanya maknanya warna atau buah, tetapi bisa juga nama kota. Nah, kita juga harus butuh cara untuk mengkombinasikan antara ilmu bahasa dan ilmu tentang pengetahuan umum tadi. Bagaimana cara kita mengkombinasikan ini ya? Pada umumnya ya, sebelum kita pakai model yang deep learning ya, seperti best transformer yang kayak ChatGPT dan kawan-kawan ya, itu kita akan pakai model probabilistik yang dibuat atau dibangun dari data bahasa. Sehingga kita bisa cari tahu peluang kata Mason berhubungan dengan kata house ini apakah tinggi atau tidak gitu. Kalau misalnya tinggi, maka Mason dan house ini bisa kita bilang sebagai kata yang ya similar ya. Atau ketika dipakai di sebuah
konteks itu bisa kita ketahui bahwa ini adalah makna yang dua kata yang punya makna yang sama gitu. Nah, untungnya dengan menggunakan text feature itu sudah bisa kita selesaikan half of the job lah. Jadi banyak sekali kata yang sudah bisa kita pahami atau membuat model paham kata tersebut dengan menggunakan pendekatan ini gitu. Nomor absen 4, apa tujuan utama dari information extraction dalam pemrosesan bahasa alami? Nomor absen 19, apa yang dimaksud dengan analisis semantik dalam konteks pemrosesan teks? Nomor absen 42, apa istilah lain untuk model yang memahami bahasa alami? Oke, apalagi yang membuat task NLP ini menjadi menantang ya. Yang pertama ada non-standard English atau non-standard language lah. Kalau misalnya teks itu pakai huruf besar, huruf kecil, ada simbol-simbol alay dan segala macamnya ya. Kemudian penulisan yang tidak standar kayak U disingkat jadi huruf U saja ya. Kemudian ada ya penulisan so yang ada huruf O-nya berlebih ya. Ini membuat tas-tasnya ini menjadi challenging karena teks itu tidak standar ya. Kemudian untuk bahasa yang pakai huruf yang bukan huruf Latin ya, kayak misalkan bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Korea. Kalau bahasa Korea mungkin tidak ya, tapi kayak Jepang dan Mandarin itu ada yang namanya segmentation issues karena mereka tidak mengenal spasi pada dasarnya. Jadi misalnya kalimat di atas nih dan kalimat di bawah, karakter yang digunakan di dua kalimat ini sama. Tetapi perbedaan letak spasi itu bisa membuat maknanya jauh berbeda ya. Kayak di sini di atasnya di spasi di sini dan di sini maknanya jadi Japanese octopus house. Kalau kita jadikan spasinya di sini dan di sini, maka kalimatnya menjadi they article fish house ya. Jadi itu yang namanya segmentation issues. Kemudian problem ketiga atau tantangan ketiga ya, ada yang namanya idioms. Dark horse kalau di bahasa Indonesia juga ada ya, kuda hitam, kambing hitam ya, throw in the towel, lose face, kemudian bermuka tebal ya dan lain sebagainya. Kemudian ada term-term baru yang ya bisa jadi baru muncul gitu, unfriend, retweet ya, tiktokers ya, youtuber dan lain sebagainya. Term-term baru yang tidak ada di kalimat gitu, tidak ada di kamus selama ini ya, netizen dan lain-lain. Kemudian kita juga perlu tahu word knowledge, kayak misalkan Mary and Sue are sister or Mary and Sue are mothers. Kayak Bunda Maria itu hubungannya dengan si Sue ini adalah apa gitu. Kemudian problem lain adalah tricky entity names. Jadi kalau contoh misalkan ada kalimat where is a bug's life playing. Nah, a bug's life ini apakah maknanya secara harfiah? Ternyata tidak. Maknanya adalah judul film gitu. Kemudian Let It Be was recorded. Nah, Let It Be ini kayak judul lagu ya. Jadi kalau misalkan kita tidak paham konteksnya ya, maka kita tidak bisa tahu kalau Let It Be ini adalah satu entitas. Nomor absen 5, mengapa analisis semantik dianggap sebagai subtas penting dalam natural language processing? Nomor absen 28, sebutkan contoh hubungan merenomi antara item leksikal. Nomor absen 56, sebutkan satu jenis entitas yang bisa diidentifikasi dalam name entity recognition. Oke, kemudian selanjutnya adalah core reference resolution. Oke, coba kita lihat teks berikut. Ada dua entitas, yaitu Michael Cohen dan Mr. Trump.
entitas ini dirujuk oleh frasa-frasa yang berbeda. Kalimatnya kayak gini. The legal pressure facing Michael Cohen, entitas pertama, are ground in a wide-ranging investigation of his. His ini jelas dia akan merujuk ke Michael Cohen karena belum ada entitas apapun di sini. His personal business affairs and his work. His lagi masih merujuk ke Michael Cohen. On behalf of his former client, his masih merujuk ke Michael Cohen lagi karena belum ada entitas apapun di sini. Former client dari si Michael Cohen ini Presiden Trump. Nah, Presiden Trump ini jadi entitas baru lagi yang baru muncul di teks kita. In addition to his work, nah his yang kedua ini ya kita bisa tahu bahwa ini adalah maksudnya Michael Cohen, bukan bukan Presiden Trump gitu. Nah ini untuk mencari tahu itu kita butuh teknologi yang namanya co-reference resolution. Work for Mr. Trump. He pursued his own business interest. He dan his ini masih merujuk lagi ke Michael Cohen gitu. Kenapa dia tidak merujuk ke Presiden Trump? Nah, itu yang kemudian coba dicari tahu di co-reference resolution. Nomor absen 49, apa input dan output dari proses natural language understanding? Nomor absen 18, sebutkan satu jenis entitas yang biasa diidentifikasi dalam name entity recognition. Nomor absen 35, dalam konteks polisemi, bagaimana dua makna kata bisa berbeda tetapi berbagi inti makna yang sama. Jadi apa yang kita lakukan dalam co-reference resolution adalah menemukan frase-frase mana yang merujuk pada setiap entitas. Di sini kita harus menemukan semua referensi ke sebuah entitas dalam dokumen. Kata-kata yang digunakan untuk merujuk tidak harus berupa kata ganti. Ada baik word phrases dan pronouns yang digunakan dalam merujuk. Jadi tidak harus berupa he atau she ya atau her atau him, tapi bisa juga berupa that, this, it. Mungkin atau mungkin tidak merujuk pada sebuah entitas. Bisa jadi si that, this, dan it ini tidak merujuk pada entitas sama sekali. Kita harus bisa mengidentifikasi apakah mereka merujuk pada entitas atau tidak dalam satu dokumen tertentu. Contoh lagi ya kalimatnya ini ya. I voted for neither because he ini tentu dia merujuk ke neither gitu ya. Was most aligned with my ini bukan merujuk ke neither lagi tapi merujuk ke I. My values. She said. Nah, she ini dia merujuk kepada my dan my ini dia merujuk kepada I lagi tadi. Nah, jadi kita diminta untuk pertama kita harus cari tahu dulu frase yang merujuk pada entitas. Kemudian kita perlu cari tahu ini dia merujuk ke entitas yang mana. Nomor absen 1, mengapa analisis semantik dianggap sebagai subtas penting dalam natural language processing? Nomor absen 7, dalam leksikal semantik, apa yang dimaksud dengan item leksikal? Nomor absen 14, mengapa name entity recognition penting dalam ekstraksi informasi? Oke, kemudian semantic role labeling. Setiap kalimat memiliki konsep logis utama yang disampaikan yang dapat kita sebut sebagai predikat. Ya. Predikat dapat diidentifikasi oleh kata kerja utama dalam kalimat tersebut. Argumen-argumen untuk predikat tersebut dapat diidentifikasi dari bagian lain dari kalimat. Nama yang diberikan untuk argumen-argumen ini dapat bervariasi tergantung pada metodenya. Identifikasi predikat dan argumen-argumen untuk predikat tersebut dikenal sebagai penandaan peran semantik atau semantic role labeling. Contoh misalnya kita dikasih kalimat, the police officer detained the suspect at the scene of the crime.
sekarang kita harus bisa menjawab, kalau di bahasa Indonesianya 5W1H-nya lah ya. Dari teks ini siapa yang sedang dibicarakan? Dia melakukan apa? Detain. Kemudian menangkap ya. Kemudian menangkap siapa? Tuhumnya siapa? Yaitu the suspect. Menangkap di mana? At the scene of the crime, di lokasi lokasi kejadian perkara lah gitu ya, TKP ya. Itu adalah semantic role labeling. Nomor absen 39, dalam sentimen analisis, apakah istilah polaritas biasanya mengacu pada emosi positif, negatif, atau netral? Nomor absen 48, apa input dan output dari proses natural language understanding? Nomor absen 51, apa yang dimaksud dengan hiponim dalam leksikal semantik? Oke, juga ada contoh yang lain. Misalkan kita dikasih kalimat, the keys which were needed to access the building were locked in the car. Kunci yang dibutuhkan untuk mengakses gedung tersebut ada di dalam mobil gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa tahu bahwa lock adalah kata kerja. Argumennya adalah kunci yang kita butuhkan untuk mengakses building. Ini adalah argumen pertama. Kemudian ada lokasinya adalah di in the car. Argumen 1 dan modifier ini dia dihubungkan dengan menggunakan kata kunci lock atau terkunci gitu ya. Itu dia semantic role labeling. Nomor absen 41, faktor apa yang menyebabkan frustasi pada pelanggan dalam teks customer service? Nomor absen 59, dalam information extraction, apa yang dimaksud dengan istilah entity recognition? Nomor absen 6, apa tujuan utama dari coreference resolution dalam pemrosesan bahasa alami? Oke, kemudian name entity recognition. Teknik NLP ini berfokus pada identifikasi entitas bernama, seperti orang, lokasi, organisasi yang ditandai oleh kata benda bermakna khusus. Perhatikan contoh ini, misalkan Michael Jordan is a professor at Berkeley. Michael Jordan ini adalah sebuah entitas nama orang, maka kita akan kasih kode per ya untuk kode sebagai person. Kemudian Berkeley ini adalah nama lokasi gitu ya. Maka kita kasih kode LOC atau location. Jadi kategori-kategori dunia nyata yang ada itu biasanya seperti person, location, organization, ya, dan masih banyak yang lain lagi. Nomor absen 17, apa yang dimaksud dengan analisis semantik dalam konteks pemrosesan teks? Nomor absen 44, apa tujuan utama dari word sense disambiguation dalam analisis teks? Nomor absen 57, sebutkan satu aplikasi dari analisis semantik dalam machine learning. Name entity recognition bisa juga kita pakai untuk menyelesaikan masalah ambiguitas. NER dapat digunakan dalam berbagai aplikasi NLP seperti text classification, topic modeling, content recommendation, dan trend detection. Contohnya misalkan ini kita dapat SMS. Ternyata dari HP kita dia sudah bisa tahu bagian teks mana yang merujuk pada lokasi. Dan kalau kita klik, kita bisa langsung buka di Google Maps gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan karena dengan menggunakan name entity recognition gitu. Oke, nomor absen 40, sebutkan salah satu metode yang umum digunakan dalam sentimen analisis. Nomor absen 37, apa faktor yang menyebabkan frustasi pada pelanggan dalam teks customer service?
nomor absen 10, sebutkan salah satu metode yang umum digunakan dalam sentimen analisis. Oke, selanjutnya kita akan lihat kodenya. Ya. Oke, di sini kita akan lihat codingan yang pertama yaitu word sense disambiguation. Nah, kita bisa pakai WordNet, model WordNet. Oke, kita akan pakai model WordNet untuk melakukan atau membuat word sense model untuk mengetahui inilah word sense disambiguation. Ya. Pertama kita install library NLTK kalau belum ada di laptop. Caranya pip install NLTK ya. Bisa pip install NLTK ya. Kalau misalnya sudah ada, maka bisa kita langsung import NLTK. Kemudian kita perlu download secara manual dulu model WordNet-nya. Maka kita bisa jalankan perintah nltk.download WordNet. Ini hanya dijalankan satu kali saja. Kalau sudah pernah dijalankan di komputer, maka tidak perlu lagi. Kemudian kita akan connect dulu. Kemudian kita akan import fungsi lesc dari modul nltk.wsd ya. Kemudian kita akan import juga WordNet dari modul nltk.corpus. Sekarang ketika kita punya kalimat I always want to wear my ring, maka kalau di sini kata ring kan bisa bermakna banyak ya, bisa berarti cincin atau bisa berarti ring tinju ya. Maka dari itu kita mau coba cari tahu makna dari kata ring. Nah, di sini kita akan panggil fungsi lessnya, kemudian kirimkan kalimatnya, kata yang ingin kita cari ya, ring, dan juga posisi posnya ya. Kita pakai algoritma lesc ya. Kita akan dapat scene kita akan dapat hasil di objek scene ini dan kita bisa panggil scene set.definition. Oke. Jadi kalau kita jalankan, kita dapatkan hasil ring ini definisinya adalah jewelry consisting of a circlet perhiasan ya yang terdiri dari yang terbuat dari metal yang berharga ya, yang bentuknya bulat lah gitu ya. Biasa digunakan di jari. Oke, ini word sense disambiguation. Yang kedua, name entity recognition. Sekarang kita akan pakai library yang lain, yaitu Spacy. Nah, kita install dulu. Setelah install, kita juga perlu mendownload modelnya manual ya. Tapi kalau di NLTK kita tinggal NLTK download saja tadi ya. Tapi kalau di Spacy kita perlu download menggunakan Python min-m spacy download, kemudian nama modelnya ya. English Core Wave SM atau model yang small. Setelah di-download, kita bisa load model yang sama ya. Kemudian misalnya kita punya kalimat yang sangat panjang sekali ya. Tanimu Abdullahi is always happy with products of Apple, Microsoft, HP, and Toshiba dan seterusnya. Kemudian teks ini akan kita kirimkan ke model NLP tadi ya, dan kita akan simpan di sebuah variabel yang namanya doc. Nah, doc ini adalah sebuah objek, dia punya variabel salah satunya ends ya. Ends ini adalah sebuah iterable, jadi bisa kita looping ya. Kemudian entity ini dia objek lagi, dia punya variabel juga namanya text dan label. Jadi kalau kita jalankan codingannya, bisa kita dapatkan hasil kayak gini. Entitas pertama adalah Tanimu Abdullahi, dia adalah person. Kemudian ada juga Apple, Microsoft, dan Toshiba yang merupakan organization. Oke, kemudian
Yang selanjutnya adalah sentimen analisis, ya. Contoh yang paling sederhana adalah dengan menggunakan text block, ya. Di sini kita pakai library text block, kita akan import kelas text block. Kemudian misalkan kita punya kalimat I always love my family and I hate what they don't like, ya. Kita bikin objek block dari kelas text block ini. Kemudian setelah itu kita bisa akses sentimennya dengan cara panggil block.sentiment. Nah, kalau kita mau print polaritasnya, maka kita bisa panggil sentiment.polarity, maka dia akan kasih kita nilai dari -1 sampai 1. Nah, berarti ini polaritasnya adalah minus, ya, minus 0,15 ya, berarti ya agak di tengah-tengah ya, tidak terlalu yang positif sekali ya, tapi agak ke negatif sedikit gitu. Kemudian ada juga subjectivity yang bisa kita print juga, yaitu range-nya 0 sampai 1. Oke, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan sisanya ya. Nomor absen 54, apa tujuan utama dari sentimen analisis? Nomor absen 40, sebutkan salah satu metode yang umum digunakan dalam sentimen analisis. Nomor absen 17, dalam sentimen analisis, apakah istilah polaritas biasanya mengacu pada emosi positif, negatif, atau netral? Nomor absen 29, apa tujuan utama dari information extraction dalam pemrosesan bahasa alami? Nomor absen 31, dalam information extraction, apa yang dimaksud dengan istilah entity recognition? Nomor absen 39, dalam machine translation, apa yang dimaksud dengan istilah source language? Nomor absen 52, apa tujuan utama dari leksikal semantik dalam analisis semantik? Nomor absen 25, sebutkan contoh hubungan antara item leksikal yang dipelajari dalam leksikal semantik. Nomor absen 60, dalam leksikal semantik, apa yang dimaksud dengan item leksikal? Nomor absen 53, apa yang dimaksud dengan hiponim dalam leksikal semantik? Nomor absen 7, sebutkan contoh hubungan merenomi antara item leksikal. Nomor absen 36, dalam konteks polisemi, bagaimana dua makna kata bisa berbeda tetapi berbagi inti makna yang sama? Nomor absen 48, apa yang dimaksud dengan homonim dalam leksikal semantik? Nomor absen 33, apa tujuan utama dari word sense disambiguation dalam teks? Nomor absen 41, sebutkan satu jenis entitas yang biasanya diidentifikasi dalam name entity recognition. Nomor absen 3, mengapa name entity recognition penting dalam ekstraksi informasi? Nomor absen 4, apa tujuan utama dari co-reference resolution dalam pemrosesan bahasa alami? Nomor absen 8, apa yang dimaksud dengan predikat dalam konteks semantic role labeling? Nomor absen 42, apa yang dimaksud dengan analisis semantik dalam konteks pemrosesan teks? Nomor absen 28, mengapa analisis semantik dianggap sebagai subtas penting dalam natural language processing? Nomor absen 57, sebutkan satu aplikasi dari analisis semantik dalam machine learning. Nomor absen 29, apa yang dimaksud dengan hiponim dalam leksikal semantik? Nomor absen 52, dalam machine translation, apa yang dimaksud dengan istilah source language? Nomor absen 2, apa yang dimaksud dengan model komputasi yang memahami bahasa alami? Nomor absen 16, sebutkan contoh hubungan antara item leksikal yang dipelajari dalam leksikal semantik. Nomor absen 50, dalam machine translation, apa yang dimaksud dengan istilah source language? Nomor absen 21, mengapa memahami teks dianggap sederhana bagi manusia? Nomor absen 32,
Teknologi apa yang mendukung sistem analisis semantik agar dapat memahami konteks bahasa alami? Nomor absen 12, apa yang dimaksud dengan predikat dalam konteks semantik role labeling? Nomor absen 45, apa yang dimaksud dengan homonim dalam leksikal semantik? Nomor absen 13, mengapa mesin perlu dilatih terlebih dahulu untuk memahami bahasa manusia? Nomor absen 47, sebutkan satu aplikasi dari analisis semantik dalam machine learning. Nomor absen 11, apa tujuan utama dari information extraction dalam pemrosesan bahasa alami? Nomor absen 53, dalam information extraction, apa yang dimaksud dengan istilah entity recognition? Nomor absen 36, apa tujuan utama dari leksikal semantik dalam analisis semantik? Nomor absen 38, teknologi apa yang mendukung sistem analisis semantik agar dapat memahami konteks bahasa alami? Nomor absen 15, apa tujuan utama dari leksikal semantik dalam analisis semantik? Nomor absen 55, apa tujuan utama dari word sense disambiguation dalam analisis teks? Nomor absen 27, dalam konteks polisemi, bagaimana dua makna kata bisa berbeda tetapi berbagi inti makna yang sama? Nomor absen 34, kemampuan apa saja yang dimiliki sistem analisis semantik dalam memahami teks? Nomor absen 30, mengapa memahami teks dianggap sederhana bagi manusia? Nomor absen 46, faktor apa yang menyebabkan frustasi pelanggan dalam teks di slide ini? Nomor absen 58, mengapa mesin perlu dilatih terlebih dahulu untuk memahami bahasa manusia? Nomor absen 51, teknologi apa yang mendukung sistem analisis semantik agar dapat memahami konteks bahasa alami? Nomor absen 33, kemampuan apa saja yang dimiliki sistem analisis semantik dalam memahami teks? Nomor absen 59, apa tujuan utama dari sentimen analisis?